Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sahabat Rasidin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Dr. Raffles hadir di hadapan Anda dalam program Talkshow Kesehatan RSUD Rasidin yang penuh informasi inspiratif bersama pakar dari RSUD Rasidin Padang. Ini adalah program Talkshow Kesehatan pertama dari RSUD Rasidin Padang dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru dan Hari Patologi Sedunia. Pada talkshow kali ini kita akan membahas tentang kewaspadaan mengenai kanker paru. Nah, sahabat Rasidin, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Roni Permana, spesialis paru, konsultan FISR. Selamat datang Dr. Roni. Selamat pagi Dr. Raffles. Terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung. Sama-sama. Kemudian yang kedua adalah Dr. Anandia Putri Yuni, spesialis patologi anatomi. Selamat datang Dr. Anandia. Terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung. Tingginya angka kematian kanker paru disebabkan oleh kebudayaan masyarakat yang masih sangat rendah terhadap deteksi dini kanker paru. Bagaimana pendapat Dr. Roni mengenai hal ini? Baik, terima kasih Dr. Raffles pertanyaannya. Jadi kanker paru ini merupakan penyebab utama kematian pada laki-laki. Kemudian penyebab kematian nomor 2 pada wanita. Dan insidennya saat ini pada yang menjadi warning kita adalah pada wanita itu meningkat 2 kali lipat ya. Mungkin disebabkan oleh faktor provokasi pada wanita dan juga mungkin disebabkan oleh faktor genetik. Seperti itu Dr. Raffles. Apa saja faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang rentan untuk terkena kanker paru ini, Dr. Roni? Ya, Dr. Raffles. Jadi faktor risiko utama penyumbang kanker paru itu adalah merokok ya. Merokok ini bisa dua ya, sebagai perokok aktif dan sebagai perokok pasif. Kebanyakan perokok aktif adalah laki-laki, sedangkan perokok pasif adalah perempuan. Dan kita tahu bahwa angka perokok pasif ini lebih banyak sebenarnya dari perokok aktif, dan yang rentan menjadi perokok pasif itu adalah wanita, kemudian orang tua dan anak-anak. Apakah ada kira-kira faktor genetik yang mempengaruhi seseorang bisa terkena kanker paru, Dr. Roni? Untuk faktor genetik itu potensialnya pada wanita ya. Jadi di kasus kanker paru ini kenapa wanita itu jumlahnya sekarang lebih meningkat insiden kanker parunya? Pertama tadi saya bilang adalah karena perokok pasifnya. Kemudian yang kedua adalah ada faktor genetik. Maksudnya di sini adalah adanya mutasi genetik ya. Ada mutasi genetik, kemudian ada juga di sini peran hormonal di sini sehingga kenapa sekarang insiden kanker paru meningkat pada wanita disebabkan faktor genetik dan hormonal tadi. Kadang-kadang pasien ketika dia datang dan didiagnosa sebagai kanker paru, ketika kita tanya pasien tidak merokok, ya, dan kita tanya apakah merokok pasif juga tidak. Nah, mungkin di sini berperan faktor genetik di sini Dr. Raffles. Jadi bisa saja faktor genetik berperan untuk terjadinya kanker paru. Ya, mungkin yang sering kita tanyakan gejala-gejala apa yang mungkin yang patut kita waspadai kalau kita mencurigai ke arah kanker paru? Ya, jadi gejala awal kanker paru itu hampir tidak terdeteksi ya. Ketika dia masih stadium awal itu tidak terdeteksi gejala awalnya. Dan kebanyakan gejala pasien datang itu pada stadium 3 dan 4. Jadi dia sudah stadium 3 dan 4 kanker parunya baru datang ke dokter. Mungkin sebagai deteksi awal kita ya, ketika ingin mendeteksi kanker paru ya, yang pertama gejala awalnya mungkin ada batuk ya, tapi kita harus menyingkirkan penyebab lain dulu, seperti mungkin batuknya karena asma, atau batuknya karena BPOK, atau batuknya karena bronkitis ya. Jadi harus disingkirkan semuanya. Atau yang sekarang ini karena batuk karena COVID-19 ya. Nah, yang penting, atau karena batuk karena long COVID bisa juga. Yang penting kita singkirkan dulu semua penyebab lain. Ketika penyebab lain sudah disingkirkan dan dia masih batuk lama ya, baru kita mengarahkan ke kanker paru
Dan yang paling utama saat ini di Indonesia ini yang kita singkirkan adalah batuk karena TB. Jadi disingkirkan semua penyakit batuk seperti TB tadi yang saya bilang, kemudian bronkitis, PPOK dan asma. Baru kita mengarah kepada kanker paru. Kemudian gejala kedua seperti sesak nafas ya. Banyak pasien itu mengalami sesak nafas ya, karena mungkin kanker parunya sudah mengalami stadium lanjut ya, atau sudah berkembang secara agresif seperti mungkin sudah membengkak di wajahnya ya, mungkin kita sebut dengan sindrom vena cava ya, itu sudah pasien akan sesak ya saat beraktivitas atau saat tidak beraktivitas. Kemudian gejala selanjutnya mungkin nyeri dada, terapres. Yang pasti nyeri dada ini harus kita singkirkan dulu penyebab lainnya ya. Kalau nyeri dada akibat kanker paru ya, bisa saja nyeri dada karena kanker parunya sudah berkembang atau sudah bermetastase ya, atau sudah kalau kebanyakan itu mengenai sudah menyebabkan tulangnya juga kena ya, tulangnya sudah fraktur ya, akan menyebabkan nyeri di dadanya. Dan juga mungkin sudah berkembang ke pleura sehingga juga akan menyebabkan nyeri di dada pasien tersebut. Kemudian yang sering juga gejala yang timbul pada kanker paru ini adalah batuk darah ya. Batuk darah ini mungkin yang pertama kita singkirkan dulu penyebab TB ya. Kalau batuk darahnya bukan karena TB, ya bisa kita berpikir mungkin ini ada kanker paru ya, seperti itu. Kemudian gejala yang sering juga kita lihat adalah penurunan berat badan ya. Pada pasien kanker paru berat badannya itu akan turun dan dia tidak tahu penyebabnya apa. Dan ketika dokter menganamnesa atau melakukan pemeriksaan, itu mungkin udah disebutkan semuanya penyebab berat badan turun seperti TB dan sebagainya itu. Nah, dan mungkin saat di ronsen nanti ketahuan nanti ada semacam ada bercak di parunya yang berpotensi menjadi kanker. Bagaimana kita mendiagnosis kanker paru ini? Pertama ya dari pemeriksaan, dari anamnesa ya. Anamnesa kita harus tanyakan faktor risikonya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang ya. Minimal kita akan melakukan ronsen torak ya di RSUD ini. Kemudian kalau memang ada curiga kita kanker paru, kita bisa nanti untuk melakukan CT scan torak. Kemudian yang kedua, pemeriksaan lain yang kita lakukan adalah khusus namanya bronkoskopi ya. Kita bronkoskopi pasiennya kalau curiga ada kanker paru. Kita akan melakukan teropong paru namanya. Nanti kalau memang ada massa di daerah bronkusnya, kita akan melakukan biopsi ataupun sikatan bronkus yang nanti hasilnya akan kita kirim ke patologi anatomi. Kemudian tindakan selanjutnya mungkin diagnosis selanjutnya kita bisa menegakkan dengan fungsi cairan pleura ya. Fungsi cairan pleura ini pada kanker paru yang sudah bermetastase ke pleura. Artinya nanti kanker paru menyebabkan ada cairan di pleuranya. Nanti kita akan fungsi cairannya kita keluarkan nanti dan cairan kita akan kirim ke patologi anatomi untuk diperiksakan apakah ada kanker atau tidak. Jadi mungkin sekarang kita beralih kepada Dr. Anandia. Mungkin selain pemeriksaan ronsen, apakah ada pemeriksaan lain tambahan yang kita laksanakan atau kita lakukan untuk mendiagnosis kanker paru ini? Terima kasih Dr. Raffles. Untuk di laboratorium patologi anatomi sendiri merupakan laboratorium dalam pemeriksaan khusus di mana digunakan untuk diagnosis kanker paru. Nah, untuk pelayanannya sendiri kita melakukan pemeriksaan sitologi dan pemeriksaan histopatologi. Nah, misalnya seandainya nanti dokter paru mengirimkan sampel jaringan dari fungsi pleura berupa cairan pleura dan pemeriksaan lainnya seperti TTNA atau bronkoskopi, ini merupakan pemeriksaan sitologi, maka kita akan melakukan diagnosis secara sitologi. Nah, untuk berupa sampel jaringan, jadi jaringan parunya, jaringan tumornya, kita akan lakukan pemeriksaan namanya histopatologi. Nah, ini juga pemeriksaan yang lebih utama, jadi gold standar untuk diagnosis dari kanker paru itu sendiri. Demikian Dr. Raffles. Baik, terima kasih Dr. Anindya yang sudah menjelaskan bagaimana kita melakukan diagnosis dan pemeriksaan dalam bidang patologi anatomi. Mungkin dari Dr. Roni di bagian paru, apakah ada tambahan? Ya, terima kasih Dr. Raffles. Dr. Anindya tadi sudah menyinggung ya bagaimana nanti TA menegakkan jika nanti paru melakukan tindakan untuk menegakkan diagnosis kanker paru. Yang pasti ketika ada pasien dengan tadi gejala-gejala kanker paru ya datang ke
poli paru, yang pasti kita periksa, kita anamnesa, kemudian kita ronsen. Ketika nanti ronsennya ada gambaran mungkin efusi pleura atau gambaran ada massa di parunya, nanti baru setelah itu kita memutuskan apakah tindakan apa yang kita lakukan untuk menegakkan diagnosisnya. Pertama mungkin kita modalitas kita di RSUD ini, pertama kita bisa melakukan USG torak dulu. Pertama biasanya saya untuk efusi pleura, sebelum kita melakukan tindakan, kita USG dulu pasiennya untuk guiding ya. Kita guiding, setelah itu cairannya kita keluarkan, cairan di pleuranya atau di parunya kita keluarkan. Kemudian kalau dia berupa massa di parunya, ada gambaran massa yang kita curiga itu kanker paru, kita bisa melakukan tindakan namanya TTNA atau biopsi jarum halus atau transtorakal needle biopsi ya. Jadi dari jarum halusnya masuk ke daerah toraks, daerah dadanya, nanti kita ambil jaringan massa itu dan kita periksakan nanti ke bagian patologi anatomi. Nah, itu juga tadi dengan cairan pura kita setelah kita keluarkan cairannya, kita kirim ke bagian patologi anatomi untuk memastikan apakah terbukti ada sel kanker atau tidak, seperti itu Dr. Jadi intinya diagnosis ditegakkan dengan beberapa modalitas yang ada di RSUD Rasidi. Kanker paru ini kita juga melakukan seandainya nanti tadi ada cairan tuh kita keluarkan cairannya. Kalau dia ada massa yang sudah menempel ke dinding dada, kita lakukan biopsi. Bagaimana kalau massanya itu tidak bisa di biopsi, kita bisa melakukan tindakan namanya bronkoskopi, Dr. Raffles. Jadi bronkoskopi ini kita melakukan teropong paru ya. Kita teropong parunya dan nanti setelah diteropong kita akan tahu tuh di mana kira-kira lokasi massa yang di paru tersebut. Nah, setelah itu nanti kita lakukan biopsi di situ atau kita lakukan sikatan di situ, sikatan bronkus namanya. Kemudian setelah itu dapat, kita kirim ke bagian PA untuk diperiksa lagi apakah ada sel kanker atau tidak. Yang selanjutnya ke Dr. Anindya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Roni, bahwasanya ada pengambilan cairan pleura, pengambilan jaringan massa dari kanker paru itu sendiri. Itu kira-kira butuh berapa lama kita bisa dapat hasilnya? Baik Dr. Raffles, terima kasih pertanyaannya. Untuk pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, di mana pemeriksaan sitologi itu membutuhkan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan histopatologi. Pemeriksaan sitologi biasanya kita lakukan 1-2 hari, baik itu misalnya dari cairan pleura kah, dari pemeriksaan TTNA kah, atau dari pemeriksaan bronkoskopi. Nah, untuk pemeriksaan yang lebih kompleks yaitu pemeriksaan histopatologi, di mana ini butuh waktu yang lebih lama untuk processingnya. Kita menggunakan waktu sekitar 5-7 hari. Nah, tapi ini diagnosis kanker paru dari pemeriksaan ini merupakan gold standar untuk diagnosis dari kanker paru. Demikian Dr. Raffles. Baik, terima kasih Dr. Anindya atas penjelasannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Roni mengenai terapi ataupun pengobatan daripada kanker paru ini sendiri. Bagaimana sebenarnya pengobatan atau tata laksana daripada kanker paru ini sendiri, Dr. Roni? Untuk pengobatan kanker paru ini kita bisa melakukan pertama operasi, yaitu untuk kasus yang layak dioperasi atau operable. Kemudian kita bisa lakukan radiasi atau penyinaran. Kemudian yang ketiga kita bisa melakukan kemoterapi. Untuk kemoterapi ini ada yang konvensional dan ada yang bisa melalui oral. Masuk konvensional ini melalui yang biasa seperti diinfuskan ya. Dan bisa juga kita yang terbaru dengan adanya kemoterapi oral. Jadi pasiennya makan obat oral aja sehingga nanti kanker parunya bisa membaik seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dr. Roni, kira-kira bagaimana prognosis daripada penderita kanker paru ini? Ya, jadi prognosis kanker paru ini tergantung kita menemukannya kapan. Jadi kalau kita menemukan kanker paru ini stadium awal atau CDD mungkin, itu prognosisnya akan lebih baik lagi ya. Artinya kemungkinan jangka waktu dia istilahnya survival rate-nya itu akan lebih baik lagi ya. Kemudian kalau kita menemukannya di stadium akhir atau sudah terlambat, itu akan prognosisnya akan lebih jelek lagi seperti Raffles. Jadi kita berharap kepada sahabat-sahabat Rasidin, kalau memang ada gejala-gejala yang mengarah kepada kanker paru ya, ataupun gejala respirasi, segera memeriksakan diri ke dokter
untuk memastikan ini apa kanker paru atau tidak. Terima kasih Dr. Roni. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya kita ke Dr. Roni lagi. Bagaimana dokter untuk deteksi dini dan pencegahan daripada penyakit kanker Kanker dulu paru? untuk deteksi dini ya. Deteksi dini ini kita lakukan pada faktor risiko tinggi ya. Jadi kita screening pada masyarakat yang punya faktor risiko tinggi. Yang pertama itu laki-laki perokok di atas 40 tahun. Itu faktor risiko pertama. Yang kedua adalah terpajan asap ya, terpajan asap baik itu asap industri ya. Kemudian yang ketiga adalah perokok pasif. Itu wajib kita screening untuk kanker. Bagaimana kita mencegah kanker paru ini? Pertama adalah berhenti merokok. Kemudian bagaimana mengurangi pajanan terhadap asap industri ataupun pajanan terhadap biomas atau asap dari rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi perokok pasif ya, terutama pada wanita dan anak-anak. Dan untuk berhenti merokok ya, kita di Paru sudah ada namanya program berhenti merokok atau smoking cessation. Jadi masyarakat bisa bergabung di program ini untuk tata laksana berhenti merokok. Adapun tata laksana kanker paru ini adalah multimodalitas. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berhenti merokok. Jadi pasien-pasien yang sudah kita diagnosis kanker paru sudah harus berhenti merokok. Kemudian yang kedua adalah pembedahan ya. Jadi kita melakukan pembedahan pada kanker paru yang layak dibedah atau operable. Kemudian yang ketiga adalah kemoterapi ya. Kemoterapi ini ada sistemik dan ada yang targeting terapi namanya. Kemudian yang keempat radioterapi ya. Jadi pasien kanker paru bisa kita sinar ya, kita radioterapi. Dan yang terakhir itu paliatif. Jadi pada kanker paru yang sudah stadium akhir ya, yang sudah kita lakukan radiasi, kita lakukan kemoterapi dan tapi responnya masih belum maksimal, terapi yang kita lakukan adalah terapi paliatif seperti itu. Baik, sahabat-sahabat Residin, kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita sudah membahas tadi kanker paru, baik itu dari segi anamnesis, pemeriksaan fisiknya, kemudian diagnosis, deteksi dini, kemudian juga pencegahan-pencegahan yang kita lakukan, bagaimana kita supaya tidak terkena kanker paru ini. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, mungkin kita tekankan di sini pentingnya pencegahan daripada kanker paru ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, ada beberapa pencegahan yang utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu berhenti merokok ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghindari pajanan asap, baik itu bagi karyawan-karyawan yang bekerja di lingkungan industri ataupun mungkin ada rumah-rumah kita yang terletak di kawasan industri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menghindari perokok pasif terutama bagi wanita dan anak-anak, di mana tentu ujung-ujungnya kembali kepada perokok aktif ya. Jadi intinya sebenarnya kanker paru ini adalah bagaimana kita kebiasaan merokok bisa kita hentikan sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwasanya 90% kanker paru ini disebabkan oleh faktor merokok itu bisa kita cegah. Baik sahabat-sahabat Residin, sebelum kita menutup acara talkshow kita hari ini, kita mintakan closing statement. Yang pertama mungkin kita minta kepada Dr. Roni, spesialis paru, konsultan FISR. Kepada Dr. Roni kita persilakan. Mungkin pesan dari saya untuk sahabat-sahabat Residin di Kota Padang, kalau Anda keluhan respirasi ataupun keluhan yang mengarah pada kanker paru, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Dan Poli Paru di RSUD Residin siap melayani sahabat-sahabat semua. Baik, terima kasih Dr. Roni. Mungkin selanjutnya kita mintakan juga closing statement dari Dr. Anandia. Silakan dokter. Sobat RSUD Dr. Residin Padang, tetaplah jaga kesehatan. Jika Anda sakit, jangan sungkan untuk datang ke RSUD Dr. Residin Padang. Kami siap melayani Anda. Dan yang terpenting, pelayanan patologi anatomi penting untuk diagnosis kanker paru. Baik sahabat-sahabat Residin, demikianlah talkshow kita pada hari ini membahas tentang kanker paru. Semoga apa yang kita sampaikan pada talkshow hari ini bisa memberikan pencerahan dan menginspirasi kita semua untuk bisa lebih aware terhadap kesehatan paru kita.
Baik, sahabat-sahabat Rasidin, demikianlah acara talkshow kita pada hari ini. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Dr. Roni, spesialis paru, kemudian Dr. Anindya, spesialis patologi anatomi yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kita pada hari ini. Salam sehat sahabat Rasidin. Kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.